Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tentang Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun itu kakak dari Nabi Musa alaihi salam. Tapi urutan kenabian dia sesudah Nabi Musa alaihi salam. Tentu ini dijawab kenapa bisa begitu. Misalnya saya sudah lihat beberapa buku, yang mana yang sudah dilihat itu menyatakan secara tertulis urutannya memang sesudah Nabi Isa alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Lut, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun. Nama Harun itu sesudah Nabi Musa. Kenapa bisa seperti itu? Nabi Harun ini hanya sedikit diungkap dalam Al-Quran. Yang paling banyak itu disebut nama Nabi dan Rasul adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada terbalik ya. Nama adiknya banyak disebut dalam Al-Quran. Setelah dibaca pula rangkaian cerita dalam Al-Quran itu, walaupun juga dalam bentuk dibukukan, halamannya memang lebih banyak tentang Nabi Musa, sedangkan Harun sedikit. Apakah Harun kedudukannya rendah dibanding dengan Musa? Tentu tidak boleh begitu, karena satu sama lain punya keunggulan, punya keistimewaan, ya satu sama lainnya begitu, atau punya kekhususan. Bagaimana dengan Nabi Harun alaihissalam? Kita ikuti misalnya dalam surat Toha ayat 43 itu diminta, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Kamu berdua di sini maksudnya adalah Musa dengan Harun. Kemudian maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, maksudnya kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, intinya di sini menasehati seorang pemimpin walaupun kezalimannya tidak diragukan lagi. Kekafiran Fir'aun itu melebihi kafir orang kebanyakan. Kalau kafir kepada Allah kan tidak patuh kepada ajaran Allah. Kalau Fir'aun di samping dia tidak patuh pada ajaran Allah, dia mengakui dirinya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripada dia. Jadi semuanya memang sembah sujud. Kalau tidak mau sujud, maka langsung dibunuh. Nah, begitu melampaui batasnya itu. Itu yang disuruh oleh Allah setelah Musa diangkat jadi Rasul, berdasarkan doa dan harapan dari Musa, hendaklah ada pendamping dari saudaraku Harun. Sebab kalau berdua itu lebih bagus perjuangan.
ada tempat beria, berbagi, maka doa Musa dikabulkan. Jadilah Harun ini sebagai nabi. Lalu mengapa Allah selamatkan Harun dengan Musa, padahal kekuasaan undang-undang yang sudah ditetapkan masa itu, laki-laki yang lahir itu dibunuh berselang-seling waktunya. Misalnya kalau tahun ini lahir laki-laki dibunuh. Kenapa? Supaya Firaun tetap punya kekuatan. Terus mengapa tidak setiap tahun atau terus menerus dibunuh para lelaki? Nanti kurang pula tenaga kerja, laki-laki dihandalkan untuk bekerja. Jadi memang undang-undangnya kacau. Waktu undang-undang ditetapkan tahun ini boleh laki-laki hidup, di saat itulah Harun lahir, sehingga dia sampai tumbuh kembang sehat walafiat. Tahun berikutnya undang-undang menyatakan kalau lahir laki-laki ya dibunuh. Di saat ditetapkan laki-laki dibunuh itulah adiknya lahir Musa. Allah takdirkan, Allah beri ilham kepada ibunya supaya selamat, hanyutkan dia di Sungai Nil. Itu ceritanya. Sampailah dia tumbuh kembang besar di istana sampai dia menjadi rasul. Panjang perjalanannya, dia menjadi memelihara atau berbakti selama 8 tahun atau lebih, genap sampai 10 tahun memelihara ternak Nabi Su'ib, lalu menikah dengan salah seorang dari anak Nabi Su'ib. Terus kembali ke Mesir, sampailah dia ditetapkan sebagai rasul. Tatkala disuruh untuk menasihati Fir'aun, di situ dia berharap supaya ada pendamping. Allah kabulkan, jadilah Harun sebagai nabi. Setelah dia bergabung berdua, Allah beri pesan lagi, nasihatilah Fir'aun itu dengan lemah lembut. Jadi tidak boleh kasar. Walaupun kezalimannya sudah sedemikian rupa. Ini beban bagaimana menasihati seorang Fir'aun yang kekuasaannya luar biasa, hitam putih dia yang menentukan suasana negeri. Disinilah Musa berdoa, qala rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keduanya atau Musa berdoa, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Mengapa doa ini dibaca? Supaya bisa tenang menghadapi Fir'aun, tidak gugup, tidak sesak nafas. Jadi kalau tenang, lapang dada, bisa bicara baik-baik. Sebab yang dihadapi orang besar, besar dalam kekuasaannya. Jadi Firaun itu memang seorang penguasa, bukan seorang pemimpin. Dalam ilmu budaya, pemimpin dengan penguasa itu jauh berbeda. Kalau pemimpin, selama apapun dia memimpin, dia tidak mengutamakan kekayaan, tapi mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Itu yang pemimpin. Mungkin kalau di Indonesia, di antara contohnya Bung Hatta. Berapa periode dia presiden, wakil presiden. Sejarah menunjukkan Bung Hatta bukanlah orang yang kaya raya dari segi harta benda. Mungkin juga Haji Agus Salim. Beberapa contoh pemimpin itu sebenarnya banyak. Kalau penguasa bagaimana? Oh, kalau penguasa
jangankan 2 periode, 3 periode atau lebih, 1 periode saja mungkin tahun pertama jadi penguasa itu kaya raya. Kenapa? Dia kerakusannya melebihi binatang yang ada. Kenapa bisa kaya? Ya mungkin usaha ini dirampas dan seterusnya dengan kekuasaan. Makanya ada orang berlomba-lomba jadi penguasa. Nah, kalau jadi pemimpin, ya moga-moga yang ke depan ini benar-benar pemimpin. Jadi Fir'aun itu contoh penguasa, bukan pemimpin. Kalau pemimpin, dia ingin rakyatnya itu sejahtera, aman. Tapi Firaun tidak aman rakyatnya, penuh ketakutan. Jadi cucunya Yakub, turunannya itu kan disebut bangsa Yahudi atau Bani Israel, itu memang dijadikan budak. Setelah Yusuf tidak ada lagi, kehidupan berubah, kekuasaan di tangan Firaun. Kembali kepada Musa, mengapa doa itu dibaca supaya tenang, tidak gugup? Bukan pula cerita Israeliat. Mengapa doa itu dibaca oleh Firaun, oleh Musa menghadapi Firaun? Disebut Musa lidahnya bermasalah. Kenapa? Dikatakan begini, waktu dia masih anak-anak, dipeluk oleh Firaun, gali-gali dek jangui Firaun, hanya eluan, hanya banjunan, ya banjunan itu. Sakit, marabu Firaun ke kanyo bunuh lagi. Ketek-ketek lah panelo menyakiti istrinya Asia ya, yang dia adalah penghuni surga, dijamin masuk surga. Jangan, dia itu masih anak-anak, belum berakal. Timbul dialog. Apa buktinya dia tidak berakal? Dibuatlah cerita. Suruh Musa main karena dia anak-anak, tidak dikasih makan minum dulu, tidak kenyang perutnya dalam keadaan lapar. Nanti laparnya sudah begitu tinggi, dia pasti pulang. Sepeninggalnya itu ada yang menceritakan begini, 1 bejana roti, 1 bejana api, bara api. Tapi ada juga 1 bejana permata yang menarik, yang satu lagi api. Lalu kalau dia berakal, tentu dia ambil mana yang bermanfaat. Ternyata dia ambillah api lalu dia makan, sehingga lidahnya rusak. Itu cerita yang dikembangkan, linyot teloh, sehingga harus didampingi Firaun. Setelah diselidiki, cerita ini tidak berdasar. Tidak ada ditemukan dalilnya yang mengarah ke sana. Sebab kalau mana pula dia kuat menggenggam bara, beitunya paci baru tu terlepih oleh balunya kamanyu baru tu, jadi tak masuk akal. Cuman bisa dimaklumi kalau menghadapi orang besar tu gentar ya. Minta pertolongan pada Allah supaya dia bisa bicara tenang, bisa menghadapi dengan mudah. Terus dikunci dengan kalimat yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi doa ini kan bahagian dari ibadah, malah disebut juga kunci ibadah, disebut juga jiwa ibadah. Salat kita ini kan namanya doa yang baik, karena dalam salat syarat atau banyak dengan doa-doa. Salat disebut juga bertasbih, karena salat ada tasbihnya. Salat disebut juga ruku, disebut juga sujud. Misalnya warka'u ma'arraki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Itu mewakili untuk salat berjamaah. Satu ketika Nabi berkata, apa yang ingin kamu inginkan kepadaku? Seseorang menjawab, kami ingin berteman dengan engkau di akhirat. Ada lagi permintaan? Tidak. Bagi kami berteman dengan engkau di akhirat dah cukup. Lalu Nabi SAW, aku bisa menemanimu di akhirat, tapi tolong supaya itu terwujud bikas ratis sujud.
perbanyaklah sujud. Tentu nak sujud saja loh, maksudnya ya di samping salat wajib, salat sunat dikerjakan sehingga jumlah sujud itu banyak. Itu nama-nama salat. Tapi salat menurut istilah adalah rangkaian ibadah yang dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Itu yang karaju lidah tuh kalau salat mulai dari takbir, bukan mulai dari usali. Mungkin soal usali itu sudah lama dibahas, tapi moga-moga jamaah di sini tidak ada seorang pun lagi yang membaca usali waktu mau salat. Karena usali itu tidak pernah diucapkan Nabi, tidak pernah diucapkan sahabat, dan ulama mazhab pun juga tidak ada yang mempopulerkan. Awak di Indonesia pun sebagian pakai usali. Ada bukunya, diajarkan setiap didikan subuh ke anak-anak. Tujuannya itu hanya mengetahui salat apa, bukan untuk dilafazkan. Sebab ada pelajaran kita, salat ialah dimulai dari usali sampai salam, kan ada, tapi dimulai dari takbir sampai salam. Ini soal apa tadi ya, doa tadi. Doa adalah bagian dari keutamaan ibadah. Nah, jadi apa yang disampaikan kepada Firaun hendaklah jelas. Yang menyampaikan mengerti, yang mendengar harus juga mengerti. Sehingga doa ini sering dibaca waktu belajar, waktu mengajar. Bahkan Ustadz mau berceramah seperti saya itu membiasakan baca doa ini. Kenapa dibaca doa ini? Supaya apa yang saya katakan saya sendiri harus mengerti. Terus apa di balik itu? Jamaah yang hadir hendaklah mengerti pula. Bagaimana bisa mengerti? Ya dengan izin Allah, yafqahu qauli, agar semuanya mengerti. Nah, begitu Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa supaya Firaun yang hatinya seperti apa, otaknya waktu itu seperti apa, kesombongannya bisa dimaklumi, moga-moga dia mengerti apa yang diungkapkan. Tapi kenyataannya kan tidak. Nah, mungkin di sini pula lah dakwah. Lah baduo Nabi mendakwahi, tak mapan. Firaun tetap dengan kekafirannya. Mungkin cerita tentang Firaun ini panjang, karena kita bahasanya adalah Nabi Harun alaihissalam. Setelah Firaun kalah dalam berdebat, kalah dalam pertarungan, semua ahli sihirnya menampilkan ular-ular, ada dari tongkat, ada dari tali. Semua ular-ular yang bermunculan itu nyososo habis de ular gadang yang berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga di situ ahli sihir, kalau sebana luar biasa. Akhirnya berimanlah ahli sihir. Tambah marabu Firaun. Mengapa kamu beriman? Saya belum izin. Nah, akhirnya yang orang-orang yang beriman itu pun juga disalib. Nah, tidak ada perdamaian, maka Nabi Musa dengan Nabi Harun membawa Bani Israel ini, baralah banyaknya tuh turunan orang lah sudah berpuluh-puluh tahun, tidak disebutkan apakah 5.000, 10.000, banyak. Itulah yang dibawa. Itu arahnya ke mana itu? Arahnya ke, kalau dilihat peta itu menuju arah timur. Nah, kan di Mesir itu mau menuju ke Palestina. Harus pula menyeberangi Laut Merah. Laut Merah itu luasnya. Kalau Jawa, Sumatera di Bangkahuni kan, kalau kapal feri kan bisa saja atau lebih, itu tergantung kapalnya. Kalau dicelek peta, hampir Batamu lah ini. Ikue Jawa, ikue Sumatera. Dulu kabarnya kan bersatu ya, karena meletus Gunung Krakatau dan seterusnya. Saya tidak tahu lah itu. Tapi sekian lama awak di atas kapal itu, ada lo lah sajam, bisa lo orang makan mie, bisa lo salad, bisa lo takalo di atas kapal, baru tiba di seberang.
Itu di Bangkahuni. Kalau dilihat Laut Merah itu, lebih dari itu. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun membawa umatnya lah tiba di tepi laut itu. Baca di belakang tuh Firaun lah mengajar. Disitulah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, dan singkat cerita sampailah seberang lautan. Tapi di antara pengikut Nabi Musa itu ada namanya Samiri. Diperhatikan, Musa selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang berbaju putih. Ini kerjakan, diikuti. Samiri melihat ini ada yang aneh. Siapa orang ini? Dia tidak mengenal. Kalau Bani Sanak Salamu Kindak sesama pengikut Bani Israel, orang itu tidak dikenal. Maka Samiri dengan segala kecerdasannya nyo ambil jejak orang, ya apa yang dilangkah, jejaknya itu tanah yang diinjak oleh orang berpakaian putih tadi itu dia simpan. Nanti dijadikan ado-ado segunonya. Ya. Setelah sampai Bapak Ibu di seberang lautan, yang Firaun dengan pasukannya kan tadi ia bersibak kiri kanan sehingga menggunung tinggi. Musa, Harun dan semuanya bisa sampai seberang lautan. Tiba seberang lautan, Firaun dengan pasukannya itu diguluang di air laut. Yang Firaun jasadnya kan diselamatkan. Karena laut itu asin, sehingga Firaun, ya salah satu jasad Firaun itu, yang lain entah bagaimana, pokoknya jasad Firaun itu diselamatkan. Dan itu yang dimumikan, dan itu pula yang ada sekarang di piramid. Saya tidak tahu juga ide membuat lauk asin supaya lauk ko jangan membusuk itu diasin. Apakah itu inspirasinya dari Firaun? Allahu a'lam. Cuman hati-hati juga kalau memakan ikan asin, apalagi orang yang punya tensi bermasalah, itu dikurangi. Nah, lanjut Bapak Ibu. Setelah sampai di seberang lautan itu, bagaimana lagi? Kiranya Musa waktu dia diselamatkan itu, Musa diminta untuk menerima wahyu langsung selama 40 hari. Lalu sebelum dia pergi beramanah kepada kakaknya nih. Nah, apalah panggilannya? Tidak ada disebut. Kalau cara awaknya kan bauda lah ya. Udah, abok kapai, udah turlah umatku sedemikian tuh, beramanah. Tapi apa yang terjadi selama 40 hari? Samiri memainkan akalnya. Kalau itu yang Nabi Sa'ad nyo pengaruhilah umat itu, nyo punya ide. Jadi waktu itu orang Bani Israel ko ada punya ameh, ada yang hasil karajonya, ada yang hasil pinjaman, dan kok pinjam lalu dikembalikan. Maka Samiri mengatakan, kumpulkan emas itu semua, kumpulkan, lalu dibakar. Hanya cetak, kan tinggal masuk ke cetakan selai, jadilah seperti sapi kecil. Lalu tanah yang dipijak oleh orang yang tak dikenal, begitu diduga malaikat lah ya, malaikat kan bisa. Jadi dia selalu memberi petunjuk kepada Musa, model kolai. Dia mewujudkan dirinya seperti manusia. Itu yang dilihat oleh Samiri. Jejak kawan ko nanyo ambil tanah tu. Atau nanyo adua nyo masukan dalam ameh itu, dalam patuang ameh itu. Sehingga dengan kepandainya lah basuaro patuang ameh itu. Seperti apa suaranya, apakah baragi daria atau bunyi mirip dengan apa kan tak tahu. Ini orang soal buat bunyi-bunyian itu kan banyak. Nyebut koko ditarik setek berbunyi, atau karena angin berbunyi, kan ada ilmu gesekkan. Karena ilmu pun dulu sudah berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi malik sapi itu bersuara dari ameh, Samiri berpengaruhi. Saudara-saudara, ikon sabana Tuhan nyata.
Musa itulah salah mau jawab-jawab badan cari Tuhan kira. Nyok pandai mengecek. Akhirnya ya menyembah sapi itulah. Dengan cara ritualnya menari-nari, balagu-lagu kayak itu. Tiba Musa mancelek itu tuh taman. Musa koyo orang bagak. Dulu kan waktunya apa masih muda belia, sekali tenju saya orangnya mati sekali kan. Alang suangnya, ia namanya darah untuk menegakkan kebenaran. Kini korang lah berlaku siriknya pacik lah janggut itu. Tapi ada yang nyambi rambut, hanya tarik berang bananya baku model kumat. Harun orangnya lemah lembut, nya sebagai kakak. Nya nak marah bolo nya paham adiknya ko berang. Disitulah terjadi berjawab dengan indah. Wahai anak ibuku. Itu maksudnya, awak sain dua. Janganlah engkau lakukan ini. Nanti apa kata orang awak basalisia. Saya sudah berdakwah sedemikian rupa, tapi dia tak mau. Kalau saya berlaku keras, saya dibunuhnya. Kalau saya dibunuhnya, bagaimana keberadaan umat? Jadi strategi yang saya lakukan, lah ditagahlah, namun berarti itu kabajole. Tentu engkau juga yang akan menyelesaikan. Karena saya ini kira begitu, jadi nabi di pertengahan jalan, bukan dari awal. Itu atas permintaan Musa kepada Allah, dikabulkan. Jangkelah Harun kau jadi nabi untuk mendampingi Musa sesuai dengan batas waktu. Bisa saja sebenarnya Harun berlaku keras atau orang melakukan pemberontakan. Nyok sasau Harun kau meninggal, sementara Musa lunjuk pulang lagi. Biarlah untuk dikawal saja, nanti engkau juga yang menyelesaikan. Jadi Harun menampakkan keteladanan apa? Kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Menghadapi orang keras juga tetap dengan bahasa yang santun. Aku adiakan dua banalo yang apa? Nama macien jangguitnya. Kan bisa saya tuh lah dia namanan orang wangan nuli keko kan bisa saya tuh. Tapi inilah keteladanan dari Rasulullah bahwa Harun dia menampakkan lemah lembut, penuh bijaksana, dan sejarah yang indah tetap berlanjut. Inilah Bapak dan Ibu, semoga kita yang hadir ini bisa jumpa nanti dengan Nabi Harun, tentu juga dengan Nabi Musa adiknya. Tapi sesungguhnya adalah kalaulah masuk surga bertemu dengan seluruh rasul-rasul. Itu yang diungkap dalam surat An-Nisa ayat 69. Seorang sahabat bertanya, Su'ban, sahabat muda, sangat mencintai Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah nasib saya kelak bisa berjumpa dengan engkau? Agak sekali jadilah. Baitu badan camehnya ba'ala nanti di akhirat. Nabi diam. Maka turunlah firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul nanti dipertemukan dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Siapa yang mendapat nikmat itu? Pertama, wasiddiqina, orang yang jujur. Yang kedua, wasyuhadai, orang yang mati syahid. Keempat, wasiddiqina, wasyuhadai, wassalihina, dan orang-orang yang saleh. Itu dijumpakan nanti di akhirat. Minan nabiyina ya. Pertama minan nabiyina, dua wasiddiqina, tiga wasyuhadai, orang yang mati syahid, empat wassalihina, orang-orang saleh. Jadi nanti di akhirat itu bertemu dengan seluruh nabi-nabi. Jadi bara luar biasanya itu ya. Arok untuk bertemu jo Nabi di akhirat. Tapi Allah jawab, nak jo Nabi Muhammad sewa-sewa di akhirat tu. Minan nabiyina, seluruh nabi-nabi jumpa nanti di akhirat. Syaratnya apa? Taat pada Allah dan Rasul. Kalimatnya kan pendek itu, kan taat pada Allah dan Rasul itu yang luas perjuangan kita.
Inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesuai dengan yang saya pahami ini sudah selesai. Untuk menguatkan saja Bapak Ibu, kapatangko libur nasional 1 Muharram lai samo kan? Samo. Bako samo? Jawabannya adalah karena tidak dimusyawarahkan. Kok dimusyawarahkan lah tingkat nasional, tingkat provinsi, bilo ajak 1 Muharram kok. Nah, mungkin berbeda. Bako Raya Haji, Idul Fitri, Idul Adha ada kalanya sama, ada kalanya berbeda karena dimusyawarahkan. Jadi sesuatu yang sudah pasti idealnya tidak dimusyawarahkan. Tanggal 7 Agustus biswa kikiro samo atau berbeda? Bako samo. Karena hitungannya sudah jelas, tidak perlu dimusyawarahkan. Siap tidak siap, ya harus siap. 1 Muharram bako samo karena tidak dimusyawarahkan. 2 Rabiul Awal, 27 Rajab kan libur nasional itu kan, itu 7 bulannya nanti dihitung. Bako samo karena tidak dimusyawarahkan. Jadi mari kita ke depan, pemimpin ke depan, kita berharap sesuatu yang sudah pasti dijaga, disosialisasikan, tidak dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan nandu jale adi duduan. Kos Allah sudah sempurna mengatur langit dan bumi, perjalanan matahari dan bulan itu sudah teratur. Kok dimusyawarahkan juga tuh gawat. Samo subuh gua kan fajar terbit. Seandainya dalam satu rumah tangga, jangan untuk negara lain, ada kakek nenek dalam rumah tu, ada ayah dan ibu, ada menantu, ada cucu, beberapa usia di situ. Tu dimusyawarahkan jam berapa rancak salat subuh. Kira-kira yang pengantin baru dengan kakek nenek bisa berbeda waktu subuh nanya inginkan. Apalagi anak yang masa pertumbuhan, jalan waktu matahari fajar jam 7, silakan bisa-bisa itu. Suka tidak suka waktu subuh itu fajar terbit, tidak perlu dimusyawarahkan. Jadi waktu salat waktu kok bisa sama karena ketentuannya sudah ada, tidak dimusyawarahkan. Misalnya beko zuhur tagelek matahari azan di siku. Di Kota Padang dalam hitungan detik semuanya azan. Baku bisa sama yo karena tidak dimusyawarahkan. Saya kira itu sekedar menguatkan, kita syukuri 1 Muharram kita sama yang sudah kita nikmati secara nasional. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya silakan Pak. Jadi Pak.